Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan, saya Diafzal Indonesia Putra dengan NPM akhir 087. Saya Alvera Fatih Rahman dengan NPM akhir 240. Di sini kami mau menjelaskan tentang uh, program yang kami buat di mata kuliah pemrograman lanjut. Nah, itu untuk program yang kami buat tuh memiliki pendahuluan, yaitu aplikasi Inventar Toko merupakan aplikasi berbasis bahasa pemrograman C++ yang dibuat untuk membantu pengelolaan data barang pada sebuah toko. Aplikasi ini dirancang menggunakan konsep pemrograman terstruktur dan multi-file. Terus di situ kami juga menggunakan 5 fungsi. Yang pertama tuh ada array, itu digunakan sebagai struktur data utama. Terus yang kedua ada searching. Untuk sequential search digunakan untuk pencarian data. Yang ketiga, sorting. Shell sort digunakan untuk mengurutkan data. Yang keempat, recursive digunakan untuk analisis jumlah data dan huruf. Terus yang terakhir ada file handling digunakan untuk menyimpan dan membaca data dari file. Terus, kami merancang sistem struktur data barang memiliki atribut kode, nama, kategori, stok, dan harga. Program dirancang menggunakan beberapa file, yaitu main, app, app.h, utility, dan utility.h. Oke, selanjutnya untuk implementasi programnya kita punya menu utama, isinya nanti ada tambah data, tampilkan data, cari data, urutkan data, analisis data, simpan file, baca file sama keluar. Oke, di sini buat main kita, eh, ini main isinya cuman library iostream sama app.h. App.h ini nanti buat manggil menunya. Oke, selanjutnya kita di file utility. Ini isinya library, terus juga dia manggil headernya. Terus di sini ada 3 fungsi. Jadi ada fungsi buat search. Di sini sequential search. Terus juga fungsi rekursif buat menghitung total barang. Terus juga ada sorting, di mana kita menggunakan eh, algoritma shell sort. Ya. Oke, di sini kita masuk ke app.cpp-nya, yaitu yang pertama tuh ada library-nya aja menggunakan iostream, fstream, ststream, app.h sama utility.h ya. Jadi itu apa ya? Menu pada awal programnya sih kayak dia tuh bakal ngasih 8 opsi yang bisa kita pilih dan di situ ada switch case yang bakal kejadian kalau kita milih case tersebut. Terus di sini ada while itu tuh buat kalau pilihannya lebih dari 8 ya di luar dari ini dia tuh bakal eh, keluar pilihan tidak valid. Nah, terus di sini ada void buat nambah datanya. Jadi, kalau kita tambah data itu ada di case 1. Jadi, dia bakal minta kita buat masukin kode, nama, kategori, sama stok juga yang terakhir harga. Terus lanjut ke buat nampilin data. Dia tuh oke, jadi di void tampil data ini dia tuh bakal ngecek dulu kalau jumlah datanya 0, berarti kan datanya masih kosong. Jadi dia bakal lanjut ke for loop ini. Dia bakal nge see out apa dia mintanya apa kayak barang keberapa terus kode, nama, kategori, stok sama barang. Oke, selanjutnya ada cari data. Dia bakal ngecek dulu datanya itu ada apa enggak. Jadi nanti
tadi di sini kan setiap tambah data itu dia bakal jumlah plus plus. Jadi dia cek kalau misalnya jumlahnya sama dengan nol berarti nggak ada datanya. Kalau kalau jumlahnya ada nanti lanjut ke ini. Si out masukkan kode barang yang dicari. Terus dengan fungsi getLine ini nanti kodenya yang dimasukin bakal eh, dimasukin ke sequential search ini habis itu ditampilin di sini. Oke, selanjutnya buat urutkan data sama cek jumlah data dulu. Habis itu nanti dia bakal manggil fungsi shell sort. Habis itu bakal ditampilin. Selanjutnya ada analisis data eh, sama cek cek jumlah. Habis itu dia bakal ngitung total barang sama total huruf dari data tersebut. Habis itu nanti bakal see out value-nya di sini. Habis itu ada simpan file. Eh, simpan file dicek dulu sama habis itu dia bakal eh, ngesimpan di file data barang teks yang ada di foldernya itu. Selanjutnya dia bakal nge-save semua datanya, nanti si out data berhasil disimpan ke file data barang. Terus ini ada void buat baca file menggunakan if stream. Nanti dicek dulu ada apa enggak. Kalau kalau ada bakal ditampilin langsung data berhasil dibaca dari file. Di sini bakal ditampilin di sini. Oke. Oke, di sini eh, ada f.h-nya, yaitu yang pertama tuh ada guard itu mencegah kompilasi ganda yang dapat menyebabkan error. Nah, terus ini nggak pakai library cuma include string. Nah, di situ oke, di situ ada constant integer maksimal 100. Jadi setiap data yang kita isi itu tuh punya maksimal 100 lah. Nah, terus ini ada struktur data barangnya. Itu eh, kode, nama, dan kategorinya tuh pakai string. Stoknya pakai integer dan harganya pakai double. Terus di sini ada buat deklarasi fungsi utamanya. Ada void menu, tambah data, tampil data, cari data, dan lain-lain kayak menu pas awal tadi. Terus sekarang masuk ke utility. Itu sama juga pakai guard. Fungsinya juga biar eh, mencegah kompilasi ganda supaya nggak error. Terus itu pakai library string sama f.h. Nah, itu itu ada tiga kelompok fungsi utama, yaitu fungsi sequential search itu buat melakukan pencarian linear berdasarkan kode barang. Terus yang kedua tuh ada rekursif, yaitu hitung total barang sama hitung total huruf, yang masing-masing tuh berfungsi buat ngehitung jumlah barang dan total karakter dari seluruh nama barang. Nah, terus yang ketiga tuh ada fungsi dari shell sorting. Itu mengimplementasikan algoritma pengurutan shell sort untuk mengurutkan data barang berdasarkan kode. Nah, seluruh seluruh fungsi ini tuh Mandi deklarasiin. dideklarasikan di sini aja. Sementara implementasi detailnya terdapat di file utility.cpp di atas tadi. Dengan demikian, utility.h ini tuh berperan sebagai kontrak antarmuka yang memisahkan deklarasi fungsi dari implementasinya, mendukung prinsip modularitas dan memudahkan proses pengembangan serta pemeliharaan kode. Oke, selanjutnya kita langsung ke demo programnya. Kita run. Di sini ada menu. Tadi yang jelaskan, pertama kita coba tambah data. Kodenya kita bikin coba satu. Nama barangnya jadi kategori
Stoknya nih, harganya 14.000 berapa. Nah, kita coba tampilkan. Nah, di sini kita ada barang barang ke satu yang tadi kita masukin. Terus kita cari data. Ya, kebetulan datanya cuma ada satu, jadi coba satu. Belum bro, 3 dulu. Hmm? Kan ini Oh ya, maaf, maaf. Cari data 3. Masukkan kodenya di sini. Tuh. Nah, data ditemukan. Terus kode, muncul data-datanya semua di sini. Habis itu urutkan data. Coba kita masukin dulu satu lagi. Tambah data, tambah data. 2, 6, atas. Gini aja deh. Nah, coba. Nah, baru kita urutkan datanya. Data berdasarkan kode barang. Nanti kalau kita cek, dia bakal urut di sini. Terus analisis data dengan fungsi rekursifnya tadi. Fungsi rekursif buat ngecek jumlah barang sama jumlah huruf nama total huruf nama barang. Jadi ini buat outputnya jumlah barang 2, terus total huruf nama barang ditambah ini sama ini 12. Selanjutnya simpan file. Berarti file tadi yang kita masukin sudah berhasil disimpan. Habis itu baca file. Data berhasil dibaca. Bisa kita coba keluar. Nah, ini kita coba run lagi. Coba kita tampilkan data. Loh, kosong. Nah, kita harus baca file dulu. Kan tadi kita udah simpan di 6 ini. Kita baca file, berhasil dibaca. Nah, kalau kita coba tampilkan, nah, tadi data yang tadi muncul di daftar barangnya. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang